Hai Ultras Intips, selamat datang di pameran otomotif terkemuka tahun 2025. Di tengah suasana meriah acara ini, muncul rasa penasaran akan inovasi dan berbagai opsi yang tersedia bagi kita. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi aneka mobil baru yang ramah di kantong, tanpa mengurangi kualitas serta performa yang diinginkan konsumen. Ayo kita eksplorasi pilihan-pilihan atraktif di rentang harga tersebut. Seiring pesatnya kemajuan teknologi kendaraan, para pembeli semakin mencari mobil yang tidak hanya murah, tapi juga hemat energi dan peduli terhadap alam. Di pameran ini, brand-brand utama menampilkan model-model unggulan mereka. Pers menghadirkan persaingan sengit di kategori mobil ekonomis yang semakin kompetitif. Dengan banyaknya varian yang ditawarkan, para pengunjung bisa mengharapkan kendaraan berfitur canggih, tampilan kontemporer, serta konsumsi bahan bakar yang impresif. Mari kita dalami lebih lanjut bagaimana produsen otomotif menyesuaikan diri dengan tren ini, tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggan, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan. Di Gias 2025, suasana kendaraan listrik sangat menggembirakan, menarik perhatian para penggemar otomotif. Salah satu yang mencolok adalah BYD atau One Dynamic, yang menggabungkan ramah lingkungan dengan harga yang menarik sekitar 195 juta. Dalam acara ini, Wuling juga memperkenalkan Air F-Lite dengan dua varian menarik. Satu dengan jangkauan 200 km seharga 160 juta, dan yang lainnya mencapai 300 km seharga 170 juta, menawarkan pilihan terjangkau bagi banyak konsumen. Sementara itu, Great Wall Motor memperkenalkan Bingwo EV yang memiliki jangkauan 333 km dengan harga sekitar 190 juta, serta varian AC seharga sekitar 180 juta. Beragam penawaran ini menunjukkan komitmen industri otomotif terhadap inovasi dan solusi pengurangan emisi. Dengan semakin banyak kendaraan listrik terjangkau di pasar, diharapkan orang-orang akan semakin menghargai manfaatnya. Transisi ke kendaraan ramah lingkungan tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan pribadi, tetapi juga berperan penting dalam keberlanjutan planet kita. Dalam dunia otomotif, Daihatsu Ayla hadir dengan tawaran harga yang menarik. Dari varian terendah, harganya dimulai dari 143 juta. Sementara itu, varian CVT tertinggi dibanderol di Rp 193 juta. Mobil ini tidak hanya menjanjikan efisiensi bahan bakar, tetapi juga desain yang kompak dan menarik. Di sisi lain, Daihatsu Sigra yang merupakan MPV 7 penumpang menawarkan kenyamanan keluarga dengan harga awal 107 juta. Ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk transportasi sehari-hari dengan biaya terjangkau. Tak kalah bersaing, Toyota Agya juga hadir dengan varian G yang harga sekitar 180 juta. Ini memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang mendambakan kendaraan berkualitas. Sementara Honda Brio Satya SMT hadir dengan harga Rp 170,4 juta. Mobil ini menawarkan solusi bagi mereka yang mencari kendaraan kecil yang lincah dan efisien. Dengan banyak pilihan kendaraan di bawah 200 juta, para pembeli kini punya kesempatan mendapatkan model yang sesuai harapan. Ini memastikan setiap jenis pengemudi dapat menemukan sesuatu di pasar yang sangat kompetitif ini. Di dunia otomotif Indonesia, mobil listrik seperti BYD Atto 1 dan Wuling Air EV menarik perhatian banyak konsumen. Dengan harga yang bersaing, sekitar Sabium Zapper 195 juta, mereka jadi pilihan tepat bagi yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Sementara itu, di segmen LCGC, model Jepang seperti Ayla dan Agya tetap menjadi favorit keluarga muda dan mereka yang menghargai efisiensi biaya. Setiap kendaraan memiliki keunggulan yang unik, menjadikannya pilihan cerdas untuk beragam kebutuhan. Mobil listrik menawarkan efisiensi energi yang menggiurkan. Namun LCGC memiliki kelebihan lain seperti biaya pemeliharaan yang lebih rendah serta jaringan layanan yang lebih luas. Itu menjadikannya solusi praktis bagi banyak orang. Dalam industri otomotif yang dinamis, baik mobil listrik maupun LCGC memainkan peran signifikan. Mereka memenuhi kebutuhan konsumen sambil menawarkan berbagai opsi sesuai anggaran dan selera. Dengan fokus yang semakin meningkat pada keberlanjutan, masa depan kendaraan jelas akan terus berevolusi, mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk konsumen yang merasa bingung, langkah pertama adalah menilai kebutuhan pribadi sebelum membuat keputusan. Cobalah untuk melakukan test drive, atau bisa juga berdiskusi dengan pemilik mobil yang berlainan. Memahami kelebihan dan kekurangan dari berbagai model tentu akan sangat membantu Anda. Ingatlah juga akan komitmen terhadap lingkungan, karena memilih mobil listrik bisa mengurangi emisi secara signifikan. Tentukan waktu untuk meneliti ulasan dari ahli otomotif serta platform yang dapat dipercaya, agar mendapatkan pandangan yang objektif.
Dengan langkah-langkah yang tepat, memilih mobil tak hanya soal harga, tetapi juga tentang menemukan kenyamanan saat berkendara. Selain itu, perhatikan fasilitas purna jual yang ditawarkan. Penting bagi merek pilihan Anda untuk punya layanan baik dan akses mudah. Dengan memikirkan semua unsur ini, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak untuk kebutuhan mobilitas mereka. Pilihan yang tepat tak hanya meningkatkan pengalaman berkendara, tetapi juga mendatangkan keuntungan dan keandalan dalam jangka panjang. Selalu luangkan waktu untuk melakukan riset dan evaluasi agar setiap pembelian dapat memenuhi harapan Anda dengan baik. Di Indonesia, pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih aktif memilih produk lokal. Ini bukan hanya untuk membantu ekonomi domestik, tetapi juga untuk mendorong kreativitas dan inovasi para pelaku usaha. Di tengah ini, kampanye kesadaran akan pentingnya mendukung UMKM semakin digalakkan di berbagai platform, menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Produsen pun berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Mereka berupaya menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan produsen, Indonesia berpeluang memperkuat ketahanan ekonominya. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Semua pihak perlu berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sesungguhnya demi masa depan yang lebih cerah. Ketika kita dihadapkan pada pilihan, penting untuk merenungkan kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Mobil listrik membawa inovasi dan efisiensi yang menarik, sedangkan LCGC memberikan stabilitas dan keandalan yang sudah teruji. Apa yang lebih berharga untukmu? Kemajuan teknologi yang futuristik atau nilai-nilai yang sudah ada sejak lama? Ingatlah, keputusan ini melampaui sekadar memilih kendaraan, tetapi juga tentang gaya hidup yang ingin kau jalani. Jangan ragu untuk berbagi pandanganmu di kolom komentar. Di momen memilih antara mobil listrik dan LCGC, pastikan pilihanmu sejati mencerminkan impian dan kebutuhanmu. Apapun yang kau putuskan, ingatlah bahwa setiap kendaraan menghadirkan cerita dan pengalaman baru. Mari kita bangun masa depan yang cerah dengan pilihan yang bijak. Jangan lupa tinggalkan komen dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, Ultras in Tips.